Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan mempelajari tentang perulangan pada Pascal. Pertama ada definisi perulangan. Perulangan itu adalah pernyataan yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok kode berulang-ulang sesuai dengan jumlah tertentu yang diinginkan. Jadi fungsi dari perulangan itu nantinya dia bakal bisa ngulangin statement yang ada di bawahnya. Nanti lebih jelasnya ada di slide berikutnya. Terus ada jenis dari perulangan pada Pascal, ada 3 macam. Yang pertama ada for to do atau don't to. Ini sebenarnya sejenis, tapi nanti kalian bisa bedain. Lalu ada while do, ada repeat until. Pertama ada jenis perulangan for to do atau don't to do. Jadi jenis perulangan ini akan melakukan perulangan dari suatu nilai awal sampai nilai akhir yang telah ditentukan. Sedangkan perbedaan dari for to do dan don't to do, kalau don't to do itu merupakan perulangan negatif. Jadi dari nilai awalnya dia tinggi, misalnya nilai awalnya 5, lalu nilai terendahnya dia 1. Sedangkan kalau for to do, dia perulangan positif, jadi nilai awalnya 1, misalnya ya, nilai akhirnya dia 5. Jadi kalau for to do itu dari kecil ke besar, kalau don't to do dari besar ke kecil. Nah, variabel kontrol nilai awal dan nilai akhir mempunyai tipe yang sama, yaitu bertipe integer. Di sini kita masuk ke contoh program dari for to do dan don't to do. Pertama, deklarasi variabel x dengan tipe data integer. Lalu ada clear screen. Nah, di sini perbedaan perulangannya terlihat ya. Kalau for to do dia nilai awalnya 1, nilai akhirnya 5, sedangkan don't to do nilai awalnya 5, nilai akhirnya dia 1. Cara kerja perulangan di sini, ini kan nilai awal 5. Jadi dia akan ngulang statement yang ada di bawahnya nih, begin sampai end yang ada ini, titik koma. Jadi selama 5 kali dia akan cetak 1 IC04 seperti yang ada di output. Sama seperti for to do, kalau don't to do bedanya dia nilainya 5. Dia akan turun 5, 4, dia tetap setiap dia ngulang, dia akan cetak ini 5, berkurang jadi 4, tetap cetak, kurang lagi 3, cetak. Nah, kalau dia udah ada 1, dia akan berhenti. Jadi dia akan ngeprint 5 kali. Terus setiap perulangan kita menggunakan begin. Jadi tanda bahwa perulangan itu tuh di situ. Pernyataan yang akan kita ulang tuh ada di sini. Di dalam begin dan end dari si for-nya ini. Jadi outputnya sama ya. Dia ngulang dari 1 sampai dengan 5, ngeprint 1 IC04. Terus dari 5 sampai dengan 1 kan 5 kali ngulang 1 IC04. Nah, jenis perulangan yang selanjutnya ada perulangan while do. Perulangan while ini akan melakukan pengujian kondisi terlebih dahulu. Jadi kalau kondisi ini terpenuhi, maka proses akan dilakukan. Nah, bila tidak, maka proses tidak akan dilanjutkan. Ini ada bentuk umumnya, while, ungkapan logika, do, pernyataan. Jadi statement yang akan diulang. Di sini ada pendeklarasian nilai x, variable x dengan tipe data integer. Terus clear screen. Di sini nilai awalnya sama dengan 1. Di sini while. Ini kan ada ungkapan logika. Jika x kurang dari sama dengan 7, maka akan menjalankan ini yang ada di bawahnya. Di sini nilai x-nya sama dengan 1. Sedangkan ungkapan logikanya x kurang dari sama dengan 7, berarti benar ya. Maka akan menjalankan ini Gunadarma. Nah, lalu nilai x plus 1, berarti nilai x-nya jadi 2. Ngulang lagi dia. X-nya 2. 2 apakah lebih kecil dari sama dengan 7? Iya, maka akan cetak Gunadarma yang kedua. Lalu bertambah lagi nilainya jadi 3. 3 kurang dari sama dengan 7? Iya, maka akan mencetak Gunadarma yang ketiga. Begitu seterusnya sampai nilai x sama dengan 7. Terus dia akan ditambah jadi 8 nih. Ketika nilai x sama dengan 8, apakah x kurang dari sama dengan 7? Kan udah salah ya. 8 tidak kurang dari sama dengan 7. Maka perulangan ini akan berhenti. Berarti yang tercetak hanya 7 buah
kata Gunadarma. Nah, sama seperti pada for, dia untuk di bawah perulangannya itu ditandai dengan begin dan diakhiri dengan n titik koma. Jadi ini untuk menandakan yang diulang tuh 2 statement ini nih. Terakhir ada perulangan repeat until. Perulangan repeat ini dia akan memproses pernyataannya terlebih dahulu sampai clause until tidak terpenuhi. Jadi dia itu akan memproses perulangannya ini jika nilainya ini masih bernilai salah. Kita coba contohnya ya. Di sini ada nilai X sama dengan 1. Terus dia akan mengulang sampai X lebih besar dari sama dengan lebih besar dari 7. Kita mulai coba cetak dash pro 2. Terus X plus 1. Jadi X-nya sama dengan 2 ya. Until apakah 2 sudah lebih besar dari 7? Belum. Berarti ngulang lagi. Cetak dash pro 2. Pencetak dash pro 2 yang kedua kali. Lalu ditambah lagi jadi 3. Apakah 3 sudah lebih besar dari 7? Belum, maka ngulang lagi. Gitu seterusnya sampai kan sudah 7 nih. 7 plus 1. Kalau sudah 7 plus 1 kan nilai X nya sama dengan 8. Kalau sudah sama dengan 8 baru dia terpenuhi kan. Udah gak salah lagi kan. 8 lebih besar dari 7. Berarti udah benar. Kalau udah benar berarti perulangannya selesai. Jadi kayak gitu. Kalau bedanya sama while, kalau while itu dia menjalankannya kan tadi sampai kondisinya bernilai salah kan. Jadi kalau masih benar dia tetap berjalan. Kalau repeat kebalikannya. Dia tetap berjalan kalau masih bernilai salah, dia berhenti kalau sudah bernilai benar. Nah, kita lanjut ke latihan. Kayak biasa kita buka DOSBox, lalu ketik bin slash turbo, file, new. Nah, di sini kita mulai ngoding. Nama programnya program segitiga. Saya cepetin aja untuk pengetikan programnya. Nanti kalau udah selesai, saya jelasin dari awal. Nah, kalau udah selesai kita compile. Lalu kita running. Nah, masukin tingginya nih. Kita masukin 7. Udah kebentukan segitiga siku-sikunya. Di sini bentuknya menggunakan huruf X ya. Bisa kita ganti. Kita ganti ke bintang aja. Compile lagi. Baru kita running. Udah kayak gini contohnya. Saya akan menjelaskan program segitiga ini. Nama programnya sudah jelas, segitiga. Lalu kita menggunakan direktori CRT seperti biasa. Terus ada var, nilai ada variabel X, Y, dan tinggi dengan tipe data integer. Lalu ada clear screen, cetak program segitiga siku-siku. Terus di sini nanti kalian ganti nama kalian sendiri ya. Terus ada masukkan tinggi segitiga. Nah, tingginya disimpan ke variabel tinggi yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke perulangannya ya. Di sini ada for X sama dengan 1 sampai tinggi. Jadi dia akan ngulang sampai tingginya kan inputan nih. Jadi misalnya tingginya 5. Berarti dia akan ngulang statement yang ada di bawahnya sampai 5 kali. Terus for yang kedua Y sama dengan 1 sampai nilai X akan mengulang statementnya yang ini. Jadi fungsinya lengkap di sini itu buat menandakan bahwa yang diulang dari for di sini tuh yang ini, sedangkan yang diulang dari for yang di kedua ini adalah yang ini. Terus kenapa dia bisa mencetak segitiga?
Jadi fungsinya for yang kedua ini dia untuk mencetak segitiga nih ke samping. Jadi nilai X nya kan 1, berarti dia akan mencetak ini sekali. Terus fungsi right line ini dia akan memberikan enter, jadi akan ke baris baru, lalu muter lagi. Kan setiap perulangan nilai X nya bertambah 1. Terus di sini berarti sampai 2 kali, cetak ini 2 kali, tambah lagi nilai X nya sama dengan 3. Di sini berarti mencetak bintang 3 kali, terus enter lagi, tambah lagi 4. Di sini berarti 4 kali bintangnya, sampai sudah sampai dengan 5. Ini nilai X nya nih kan udah sama dengan tinggi 5 juga, berarti mencetak 5 kali. Karena sudah mencapai tinggi, berarti udah selesai perulangannya ya, maka akan tercetak segitiga seperti ini. Jadi untuk minggu depan LA kalian ini ya, program segitiga. Jadi pahamin banget nih logikanya buat ngerjain LA nya. Saya rasa sekian untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.